Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang berjudul Isu Global dan Internasional. Baiklah, yang pertama yaitu organisasi multinasional. Organisasi yang melakukan operasi bisnis di seluruh batas nasional disebut perusahaan internasional or international firm atau korporasi multinasional or multinational corporation. Proses manajemen strategik secara konseptual sama untuk perusahaan multinasional sebagai perusahaan domestik yang seutuhnya. Bagaimanapun, proses tersebut adalah lebih kompleks untuk perusahaan internasional sebagai hasil dari variabel dan hubungan yang lebih banyak. Yang kedua yaitu keuntungan dan kerugian dari operasi internasional. Keuntungan potensial untuk mengawali, melanjutkan, atau memperluas operasi internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dapat meraih pelanggan baru untuk produk mereka. Yang kedua, operasi asing dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya unit, dan menyebarkan risiko ekonomi atas jumlah pasar yang lebih luas. Yang ketiga, operasi asing dapat memudahkan perusahaan untuk mendirikan fasilitas produksi rendah biaya di lokasi yang dekat dengan bahan mentah atau buruh murah. Yang keempat, pesaing dalam pasar asing mungkin tidak tersedia atau persaingan mungkin kurang intens dibandingkan dalam pasar domestik. Yang kelima, operasi asing dapat berdampak pada tarif yang rendah, pengurangan pajak, dan perlakuan politis yang menguntungkan. Yang keenam, Ventura bersama dapat membantu perusahaan untuk mempelajari teknologi budaya dan praktik bisnis dari orang lain dan untuk membuat kontrak dengan pelanggan potensial, pemasok, kreditur, dan penyalur di negara asing. Yang ketujuh, skala ekonomi dapat dicapai dari operasi global daripada hanya pasar domestik. Skala produksi yang semakin besar dan efisien yang lebih baik memungkinkan volume penjualan dan penawaran harga yang lebih rendah. Selanjutnya, kerugian dari operasi internasional. 1. Perusahaan menghadapi lingkungan sosial, budaya, demografik, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, ekonomi dan kekuatan bersaing yang berbeda dan kadang sulit dipahami ketika melakukan bisnis secara internasional. Kedua, kelemahan pesaing dalam wilayah asing juga sering terlalu dilebih-lebihkan dan kekuatannya sering diremehkan. Memastikan bahwa perusahaan tetap terinformasi mengenai jumlah dan sifat dari pesaing adalah lebih sulit ketika melakukan bisnis secara internasional. Ketiga, perbedaan sistem bahasa, budaya dan nilai di setiap negara yang dapat menciptakan hambatan untuk berkomunikasi dan masalah dalam mengatur orang. Keempat, meraih pemahaman organisasi regional seperti Komunitas Ekonomi Eropa, Wilayah Perdagangan Bebas Amerika Latin, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pengembangan, serta Korporasi Keuangan Internasional adalah sulit, tetapi sering dibutuhkan dalam melakukan bisnis secara internasional. Dan yang kelima, berhubungan dengan dua atau lebih sistem moneter dapat mempersulit operasi bisnis internasional. Selanjutnya, tantangan global. Dorongan untuk meningkatkan efisiensi operasi bisnis global membawa kepada spesialisasi fungsional yang lebih besar. Banyak negara yang menjadi lebih proteksionis selama resesi ekonomi global terkini. Proteksionisme atau proteksionisme merujuk kepada pemaksaan tarif, pajak, dan regulasi dari perusahaan luar negeri untuk membantu perusahaan mereka sendiri dan orang lain. Sebagian besar ahli ekonomi berpendapat bahwa proteksionisme mengancam ekonomi negara karena hal tersebut menghambat perdagangan antar negara dan mengundang pembalasan dendam. Alasan utama mengapa kebanyakan perusahaan domestik melakukan bisnis secara global adalah pertumbuhan permintaan barang dan jasa di luar Amerika Serikat dianggap lebih tinggi daripada di dalam Amerika Serikat sendiri. Contohnya, industri makanan domestik tumbuh hanya 3% per tahun, sehingga Kraft
Perusahaan makanan kedua terbesar di dunia, di belakang Nestle, sedang berfokus pada akuisisi luar negeri. Selanjutnya, globalisasi. Globalisasi atau globalization adalah proses melakukan bisnis di seluruh dunia, sehingga keputusan strategis perusahaan dibuat berdasarkan profitabilitas global dari perusahaan dibandingkan hanya pertimbangan domestik. Strategi global atau global strategy memasukkan perancangan, produksi, dan produk pemasaran dengan kebutuhan global dalam pikiran daripada mempertimbangkan negara individu sendiri. Strategi global mengintegrasikan tindakan melawan pesaing ke dalam rencana mendunia. Mengawasi globalisasi dalam satu industri adalah aktivitas manajemen strategik yang penting. Mengetahui bagaimana untuk menggunakan informasi untuk satu keuntungan bersaing, bahkan lebih penting. Materi yang berikutnya ialah tingkat pajak korporat secara global. Tingkat pajak korporat bervariasi di berbagai negara dan perusahaan. Tingkat pajak di dalam negara adalah penting dalam keputusan strategik berkenaan dengan saatnya untuk membangun fasilitas pabrik atau toko retail, atau bahkan saat untuk mengakuisisi perusahaan lain. Tingkat pajak korporat yang tinggi menghalangi investasi dalam pabrik baru dan juga memberikan insentif tinggi untuk korporasi demi menghindari pajak. Selanjutnya, perbedaan komunikasi di seluruh negara. Orang Amerika sering datang sebagai intrusif, manipulatif, dan cerewet. Kesan ini dapat mengurangi efektivitas dalam komunikasi. Orang Italia, Jerman, dan Prancis umumnya tidak meringankan eksekutif dengan pujian sebelum mereka dikritik. Kebanyakan orang Amerika suka melakukan praktik ini tanpa manipulatif bagi orang Eropa. Israel terbiasa dengan rapat bertempo cepat dan memiliki sedikit kesabaran untuk informalitas dan perbincangan kecil di Amerika Serikat. Eksekutif Inggris seringkali mengeluh bahwa eksekutif Amerika mengobrol terlalu banyak. Para eksekutif di India terbiasa untuk menginterupsi satu sama lain. Ketika bernegosiasi secara oral dengan eksekutif Malaysia atau Jepang, adalah pantas untuk secara periodik memberikan waktu sejenak. Namun, tidak ada jeda yang diperlukan ketika bernegosiasi dengan orang Israel. Baiklah, selanjutnya budaya bisnis di seluruh negara. Budaya bisnis Meksiko. Pengusaha Meksiko bersifat paternalistis, memberikan lebih dari sekedar gaji dan upah bagi para karyawannya. Namun, sebagai balasannya mereka mengharapkan kesetiaan. Budaya bisnis Jepang. Tidak seperti orang Amerika, orang Jepang lebih menyukai untuk melakukan bisnis berbasis hubungan pribadi dibandingkan tidak secara pribadi, berbicara di telepon atau korespondensi tertulis. Budaya bisnis Brazil. Adapun untuk kesepakatan bisnis, mereka menyusun kontrak hukum terperinci. Mereka lebih nyaman melakukan bisnis dengannya dan bernegosiasi dengan orang daripada perusahaan. Budaya bisnis Mesir. Orang Mesir lebih suka untuk melakukan bisnis dengan orang yang mereka kenal dan hormati. Jadi, mereka memanfaatkan waktu untuk mengembangkan hubungan pribadi sebelum bisnis dilaksanakan. Budaya bisnis Tiongkok. Orang Tiongkok sangat jarang melakukan bisnis dengan perusahaan atau orang yang mereka tidak kenal. Posisi seseorang di sebuah bagian organisasi adalah sangat penting dalam relasi bisnis. Budaya bisnis India. Orang India akan lebih suka melakukan hubungan bisnis dengan orang yang telah membangun hubungan dengan mereka berdasarkan saling percaya dan menghormati. Budaya bisnis Nigeria. Orang Nigeria umumnya terbuka dan ramah dan mereka sering menggunakan humor baik dalam rapat bisnis ataupun diskusi serius. Selanjutnya mengenai iklim bisnis lintas negara atau benua. Bank Dunia dan International Corporation setiap tahunnya memberikan peringkat kepada 183 negara dalam hal kemudahan dalam melakukan bisnis. Indeks peringkat negara berkisar dari 1 terbaik sampai 183 negara yang terburuk. Peringkatnya dikalkulasikan sebagai rata-rata sederhana dari peringkat persentil pada seberapa mudahnya untuk yang pertama, memulai bisnis, yang kedua berhubungan dengan izin pembangunan, yang ketiga pendaftaran properti, yang keempat mendapatkan kredit, yang kelima melindungi investor,
Yang keenam, pembayaran pajak. Yang ketujuh, perdagangan lintas batas. Yang kedelapan, penegakan kontrak. Yang kesembilan, mengatasi kepailitan. Yang kesepuluh, perolehan listrik. Baiklah, sekian penjelasan mengenai isu global dan internasional dari kelompok 4. Kami memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.